Kisah Raja Antiochus III Sang Agung yang mencoba menyatukan dunia di tanah luas yang pernah dikuasai oleh Alexander Agung. Setelah kematian sang penakluk dunia itu, kekaisaran yang dibangunnya pecah menjadi bagian-bagian kecil, diperebutkan oleh para jenderal yang dulu setia padanya. Dari pecahan itu, lahirlah kerajaan-kerajaan besar, Ptolemaic di Mesir, Antigonid di Makedonia, dan Selukid di Asia Barat, dari dinasti Selukid. Inilah seorang anak lahir yang kelak dikenal sebagai Antiochus yang Agung. Masa kecil sang pangeran Antiochus lahir di penghujung abad ketiga sebelum Masehi, sebagai putra dari Raja Seleukus yang kedua. Sejak kecil, ia tumbuh di tengah istana yang dipenuhi intrik dan pertarungan politik. Gurunya mendidiknya dengan sejarah Alexander, tentang bagaimana seorang pemuda dari Makedonia dapat menaklukkan Persia, Mesir, hingga India. Setiap malam, Antiochus kecil sering menatap peta besar yang tergantung di aula istana, membayangkan dirinya sebagai penakluk yang akan mempersatukan wilayah luas yang kini tercerai-berai. Namun masa mudanya tidak tenang. Sang ayah wafat dan tahta jatuh ke tangan kakaknya, Seleukus yang ketiga. Antiochus menyaksikan betapa kekuasaan yang rapuh dapat runtuh hanya karena kelemahan pemimpin. Kakaknya dibunuh, kekacauan melanda, dan bangsawan-bangsawan Selukid mulai saling berebut kuasa. Dari peristiwa itu, ia belajar satu hal: untuk bertahan, seorang raja harus kuat, cepat, dan berani mengambil risiko. Naik tahta di masa muda, pada usia sekitar 20 tahun, Antiochus didorong naik tahta oleh para bangsawan yang melihat potensi dalam dirinya. Ia menjadi raja pada tahun 222 sebelum Masehi. Usianya masih sangat muda, tetapi ambisinya besar, memulihkan kejayaan Selukid seperti di masa kakek buyutnya, Seleukus Nikator. Saat itu, kerajaan Selukid hancur oleh pemberontakan. Di Asia Kecil, banyak kota yang melepaskan diri. Di timur, Baktria dan Partia mulai tumbuh sebagai kerajaan independen. Di barat, Mesir Ptolemaic menguasai banyak wilayah yang seharusnya milik Selukid. Antiochus menyadari bahwa dirinya mewarisi bukan sebuah kekaisaran utuh, melainkan tubuh raksasa yang tercerai-berai. Perang melawan pemberontak. Antiochus segera mengangkat senjata. Tahun-tahun pertamanya diwarnai perang melawan para satrap, gubernur yang berkhianat. Ia menundukkan pemberontakan di Media dan Persis, mengembalikan banyak kota di Suria dan Asia Kecil, serta menegakkan kembali otoritas Selukid. Rakyat mulai melihatnya bukan hanya sebagai seorang raja muda, tetapi sebagai pemimpin yang memiliki semangat layaknya Alexander. Tak lama kemudian, ia berhadapan dengan musuh besar, Mesir Ptolemaic. Negeri Firaun itu menguasai Kol Suria, tanah subur yang diperebutkan sejak lama. Antiochus memutuskan untuk merebutnya, memulai perang panjang yang kelak disebut sebagai Perang Suria. Meskipun ia sempat mengalami kekalahan awal, tekadnya tak padam. Ia menunggu kesempatan untuk kembali. Ekspedisi ke timur. Setelah menstabilkan wilayah barat, Antiochus memutuskan untuk meniru jejak Alexander, berjalan ke timur. Ia menaklukkan kembali Armenia, menundukkan kembali Media, bahkan berbaris menuju Baktria dan Partia. Di sana, ia berperang melawan raja-raja yang mencoba memerdekakan diri. Dalam waktu beberapa tahun, ia berhasil mengembalikan banyak wilayah yang hilang dari tangan Selukid. Ekspedisi ini membuatnya dijuluki Megas atau Agung, karena ia seperti bayangan Alexander yang kembali hidup, menghadapi Mesir dan Yunani. Setelah kemenangannya di timur, ia kembali menoleh ke barat. Antiochus kembali menyerang Mesir Ptolemaic. Dalam perang yang panjang, ia akhirnya berhasil merebut Kol Suria, sebuah kemenangan besar bagi Selukid. Kekuasaannya di kawasan itu membuat kerajaan Selukid kembali disegani. Namun ambisinya tidak berhenti di sana. Di Yunani, kota-kota mulai lemah dan Roma mulai ikut campur urusan mereka. Antiochus melihat peluang, jika ia bisa masuk ke Yunani, ia akan menjadi pewaris sejati Alexander, pemimpin dunia Helenistik. Ia pun mendarat di Yunani dengan pasukannya, bergandengan dengan Liga Aetolia, berharap dapat melawan Roma. Namun inilah awal dari kejatuhannya, perang dengan Roma. Roma, yang saat itu baru saja menaklukkan Kartago, adalah kekuatan baru yang sedang naik daun. Mereka menganggap Antiochus sebagai ancaman. Pertempuran besar pun terjadi di Thermopylae. Lalu di Asia Kecil, Antiochus kalah. Puncaknya adalah pertempuran Magnesia, di mana legiun-legiun Roma menghancurkan pasukan Selukid.
Kekalahan itu memaksa Antiochus menandatangani perjanjian Apamea, yang sangat berat baginya. Seleukid harus menyerahkan banyak wilayah di Asia Kecil, membayar ganti rugi besar, dan menyerahkan putra-putranya sebagai sandera ke Roma. Salah satu putra itu adalah Antiochus yang keempat, kelak terkenal sebagai Antiochus Epiphanes. Tahun-tahun terakhir, meski terkalahkan di barat, Antiochus tidak berhenti berusaha menjaga kekuasaannya. Ia memusatkan perhatian ke timur, berharap mengisi kembali perbendaharaan negara yang hancur karena ganti rugi perang. Ia melakukan ekspedisi ke Elam, berusaha merampas harta kuil untuk membiayai kerajaan. Namun nasib berkata lain di sana. Pada tahun 187 sebelum Masehi, ia terbunuh dalam sebuah kerusuhan. Kematian itu menandai akhir perjalanan seorang raja yang berusaha menghidupkan kembali impian Alexander, tetapi akhirnya gagal menghadapi kekuatan baru bernama Roma, warisan Sang Agung. Meski kalah di akhir hidupnya, Antiochus yang ketiga tetap dikenang sebagai raja besar terakhir dinasti Seleukid. Ia berhasil mengembalikan kekuasaan Seleukid di timur, menundukkan banyak wilayah, dan memperluas pengaruhnya ke berbagai penjuru. Julukan Agung bukanlah tanpa alasan, namun sejarah juga mengingat bahwa kekalahannya melawan Roma membuka jalan bagi runtuhnya perlahan-lahan kekuasaan Seleukid. Antiochus adalah cahaya terakhir yang menyala terang sebelum kerajaan itu meredup dan akhirnya lenyap dari panggung dunia. Itulah kisah panjang Raja Antiochus III, Sang Antiochus Agung, raja yang mencoba memulihkan kejayaan Seleukid, meniru Alexander, namun akhirnya terhenti oleh kekuatan baru yang akan menguasai dunia, Roma. Raja Antiochus III Sang Agung yang mencoba menyatukan dunia Helenistik, masa kecil, dan pembentukan karakter. Antiochus lahir di dalam istana Seleukid Bisuria pada akhir abad ketiga sebelum Masehi, sebagai putra Raja Seleukus yang kedua, yang dijuluki Callinicus dan Permaisuri Laodice. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam dunia yang diwarnai kemewahan, tetapi juga bahaya dan pengkhianatan politik. Ia menyaksikan sendiri kehancuran moral para bangsawan yang saling berebut kuasa, dan ia belajar bahwa kerajaan yang luas tak berarti apa-apa tanpa raja yang tegas dan berani. Dari guru-gurunya, ia mendalami filsafat Yunani, seni perang Makedonia, serta strategi besar yang diwariskan oleh Alexander Agung. Ia tumbuh dengan dua mimpi besar dalam hatinya, menyatukan kembali kerajaan Seleukid yang terpecah, dan membuktikan bahwa darah Alexander masih mengalir dalam semangatnya. Naik tahta di usia muda. Pada usia sekitar 20 tahun, Antiochus naik tahta menggantikan kakaknya, Seleukus yang ketiga, yang terbunuh dalam sebuah kampanye militer di Asia Kecil. Ia dinobatkan di kota Antiochia pada tahun 222 sebelum Masehi. Namun yang diwarisinya bukanlah kerajaan makmur, melainkan kekaisaran yang hampir runtuh. Di timur, Partia dan Baktria telah memisahkan diri. Di barat, Mesir Ptolemaik menguasai Suriah Selatan dan sebagian besar Palestina. Di Anatolia, banyak gubernur memberontak. Dari hari pertama, ia sadar bahwa hidupnya bukan untuk beristirahat di tahta, melainkan untuk berperang demi memulihkan kejayaan Seleukid, menumpas pemberontakan di timur. Tindakan pertama Antiochus adalah menumpas pemberontakan di Medes dan Persis. Ia bergerak cepat, memimpin pasukannya sendiri melintasi pegunungan Iran, menunjukkan bahwa ia bukan raja yang hanya duduk di istana. Pemberontakan di Media yang dipimpin oleh satrap bernama Molon adalah ujian besar pertamanya. Molon telah menguasai hampir seluruh daerah timur dan mengaku sebagai raja. Banyak penasihat di istana ingin menunggu, tapi Antiochus menolak. Raja yang menunggu adalah raja yang akan kehilangan mahkotanya. Ia memimpin pasukan melintasi sungai Tigris, menyerang Molon dalam pertempuran besar. Molon kalah dan bunuh diri, dan seluruh pasukannya menyerah. Dengan itu, kekuasaan Seleukid di timur pun pulih, menegakkan kekuasaan di barat dan diplomasi pertama. Setelah ketertiban di timur dipulihkan, Antiochus memalingkan pandangannya ke barat. Di sana, seorang jenderal pemberontak bernama Achaeus mengaku sebagai raja di Asia Kecil. Alih-alih menghancurkan langsung, Antiochus menggunakan diplomasi. Ia membangun jaringan sekutu di antara kota-kota Yunani di Anatolia, memecah kekuatan musuh dari dalam. Namun ketika Achaeus menolak tunduk, Antiochus mengepungnya di Sardis. Setelah pengepungan panjang, Achaeus tertangkap dan dieksekusi.
Dengan itu, kekuasaan Selukid di Asia Kecil kembali dalam genggamannya. Antiochus kini dianggap sebagai raja yang mampu menegakkan kembali wibawa kerajaan yang hampir hancur. Ekspedisi besar ke timur Kampanye Anabasis. Setelah Asia Kecil aman, Antiochus melancarkan ekspedisi besar ke timur. Ekspedisi yang menjadi legenda dalam sejarah Helenistik. Ia berangkat dari Babilonia, membawa pasukan besar menuju ke wilayah-wilayah yang telah lama hilang dari kekuasaan Selukid. Dalam perjalanan ini, ia menaklukkan kembali Parthia yang diperintah oleh Alsaces II, Baktria, di mana Raja Eutridemus berkuasa, Ariana dan Sogdiana, hingga ke perbatasan India. Di Baktria, setelah pertempuran panjang di tepi sungai Oxus, Antiochus tidak memusnahkan musuhnya, tetapi menawarkan perdamaian. Ia menikahkan putrinya, Laodice, dengan anak Raja Baktria, sebuah langkah diplomatik yang membuatnya dihormati, bukan ditakuti. Ekspedisi ini berlangsung selama beberapa tahun. Ketika ia kembali ke barat, ia membawa kekayaan besar, pasukan tambahan, dan nama baru, Antiochus Megas Antiochus yang Agung, Perang Surya, dan perebutan Koil Surya. Setelah timur aman, Antiochus berhadapan dengan musuh lama, Mesir Ptolemaik. Kedua kerajaan itu berebut wilayah Koil Surya, termasuk Palestina dan Fenisia. Antiochus memimpin sendiri pasukannya dan memulai Perang Suriah keempat. Setelah bertahun-tahun bertempur, ia akhirnya merebut kembali Koil Surya, menaklukkan kota-kota penting seperti Gaza dan Sidon. Rakyat di wilayah itu menyambutnya sebagai pembebas, bukan penakluk. Ia memberi mereka hak otonomi, melindungi kuil-kuil mereka, dan menjamin perdagangan. Kebijakan ini membuatnya disegani bahkan oleh musuhnya sendiri. Reformasi pemerintahan dan ekonomi. Di masa damai setelah perang, Antiochus memusatkan perhatiannya pada pemerintahan. Ia melakukan reformasi besar-besaran. 1. Mengatur ulang sistem provinsi, menempatkan satrap yang setia dan terdidik. 2. Membangun kembali jalan-jalan dan pelabuhan agar perdagangan antar wilayah lancar. 3. Membenahi mata uang kerajaan dengan memperkenalkan standar perak baru yang stabil. 4. Memajukan kebudayaan Yunani, mendirikan teater dan kuil di kota-kota besar seperti Antiochia, Seleukia, dan Sardis. Ia berusaha menciptakan keseimbangan antara warisan Yunani dan tradisi Timur, menjadikan kerajaan Selukid pusat budaya Helenistik terbesar setelah Alexandria. Ekspansi ke Yunani dan pertempuran dengan Roma. Setelah memulihkan kekuasaannya di timur dan selatan, Antiochus memandang ke barat. Ia melihat Yunani yang terpecah belah dan menganggapnya sebagai peluang emas untuk memperluas pengaruh. Ia membantu Liga Aetolia melawan Makedonia dan Roma, dengan harapan menaklukkan kembali negeri-negeri leluhur orang Makedonia. Namun langkah ini justru menjadi awal kehancurannya. Roma, yang baru saja menaklukkan Kartago, menganggap Antiochus ancaman. Mereka mengirim pasukan besar ke Yunani dan Asia Kecil. Dalam pertempuran Thermopylae, pasukan Selukid dikalahkan. Antiochus mundur ke Asia Kecil, tetapi Roma mengejarnya. Puncaknya terjadi di pertempuran Magnesia, di mana Antiochus memimpin pasukan gajah, kavaleri berat, dan infanteri dalam jumlah besar. Namun legiun Roma, dengan disiplin yang tinggi, menghancurkan pasukannya. Kekalahan ini menghancurkan impian Antiochus menjadi raja dunia Helenistik. Ia terpaksa menandatangani perjanjian Apamea, menyerahkan semua wilayah di barat Taurus, membayar ganti rugi perang yang sangat besar, mengirim sandera ke Roma, termasuk putranya, Antiochus keempat. Tahun-tahun terakhir dan kematian. Setelah kekalahan besar itu, Antiochus masih berusaha memperbaiki keadaan. Ia mengatur kembali pemerintahan, mengumpulkan dana untuk membayar ganti rugi, dan menjaga stabilitas di timur. Namun tekanan keuangan membuatnya mengambil keputusan tragis, merampas harta kuil di Elam Elimais untuk membiayai negara. Tindakan itu memicu kemarahan penduduk setempat. Dalam kerusuhan besar, Antiochus terbunuh, mengakhiri hidupnya pada tahun 187 sebelum Masehi. Ia meninggal jauh dari istananya, di negeri yang bukan tanah leluhur, tetapi meninggalkan jejak panjang dalam sejarah. Raja yang berani bermimpi terlalu besar, seperti Alexander, dan mati berusaha mencapainya. Hal-hal yang dilakukan Antiochus III semasa hidupnya. 1. Menyatukan kembali kerajaan Selukid yang terpecah-pecah. 2. Menumpas pemberontakan besar di Media, Persis, dan Asia Kecil. 3.
Melakukan ekspedisi besar ke timur hingga ke Baktia dan India. 4. Membangun kembali kekuasaan. Selukit di Koil Surian setelah perang panjang dengan Mesir. 5. Melakukan reformasi pemerintahan, administrasi, dan mata uang. 6. Mendorong kebudayaan Helenistik, membangun kuil, teater, dan kota-kota baru. 7. Menjalin aliansi pernikahan politik untuk memperkuat posisi kerajaan. 8. Berusaha memperluas pengaruh ke Yunani untuk menyatukan dunia Helenistik. 9. Berperang melawan Roma dalam upaya mempertahankan supremasi Asia. 10. Meninggal dalam perjuangan. Tetap dihormati sebagai raja yang berani bermimpi dan bertindak besar. Antiochus III adalah simbol raja Helenistik terakhir yang memiliki jiwa penakluk sejati. Ia mungkin gagal melawan Roma, tetapi keberaniannya menantang kekuatan terbesar dunia membuktikan bahwa darah para penakluk besar masih mengalir dalam dirinya.